Oke, terima kasih kepada Anda yang sudah hadir di channel ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, kita jumpa lagi di acara perkuliahan online ini pada pertemuan yang kedua ini ya dengan saya Budi Hartono di dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, pada pertemuan yang kedua ini atau minggu kedua ini saya akan bahas mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Konsepnya seperti apa sih pemrograman berorientasi objek itu? Di mana pada pertemuan sebelumnya, ada pertemuan pertama, saya sudah membahas mengenai paradigma munculnya pemrograman berorientasi objek. Sekarang yaitu adalah konsepnya. Konsep pemrograman berorientasi objek itu seperti apa? Kita akan lihat. Ya. Ini adalah minggu kedua atau pertemuan yang kedua kita di dalam pemrograman mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan bahas mengenai konsep dasar PBO dan pengantar Java ya, pengantar Java. Adapun sama seperti slide-slide yang lain atau sebelumnya, itu kita akan bahas mengenai tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini atau pada pembelajaran bab konsep dasar pemrograman berorientasi objek dan pengenalan Java. Yang pertama adalah mahasiswa mengerti dan mampu memahami tentang konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Jadi yang pertama harus mengerti dulu dan bisa memahami apa sih konsep daripada PBO ini. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami cara pendekatan dari pemrograman berorientasi objek. Karena yang terpenting daripada PBO ini adalah yaitu pendekatan. Karena orientasi itu tujuannya adalah pendekatan objeknya itu seperti apa. Yang ketiga, mahasiswa mengerti tool yang mendukung dan digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Ada banyak tool yang mendukung di dalam pemrograman berorientasi objek. Salah satunya adalah C++ dan Java. Java ini mendukung untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, di dalam pemrograman Java nanti saya juga akan menggunakan yaitu salah satu daripada kelompok Java, yaitu JDK-nya, yaitu saya menggunakan salah satu terbaik daripada JDK yaitu BlueG. Ya. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek dalam tool Java pada BlueG ya, Java BlueG di sini ya. Ini saya akan menggunakan toolnya yaitu dengan menggunakan salah satu JDK yang terbaik di dalam Java yaitu adalah BlueG. Demikian tujuan pembelajaran ini, semoga bisa dipahami dan bisa mengerti bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai yaitu mengerti tentang konsep sebuah pemrograman berorientasi objek. Yang kedua adalah memahami cara pendekatannya, dan yang ketiga adalah software yang mendukung untuk pemrograman berorientasi objek itu. Salah satunya adalah Java BlueG. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Materinya adalah berkaitan dengan materi hari ini atau pada bab ini, yaitu yang pertama adalah pengertian daripada PBO. Yang kedua adalah konsep dasar daripada pemrograman berorientasi objek. Di dalamnya nanti ada objek, kelas, dan metode. Ada karakteristik daripada PBO dan pengantar Java. Itu tool yang kita gunakan. Nanti akan kita gunakan pengantar Java itu seperti apa. Yang pertama yaitu adalah konsep dasar daripada PBO. Ya, konsep dasar PBO. Sebelum kita masuk ke konsep dasar PBO, maka kita jelaskan apa itu PBO. PBO atau pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, ya, orientasi atau pendekatan terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas. Jadi data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek. Yang tujuannya yaitu saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Ini adalah PBO adalah demikian. Jadi PBO adalah merupakan metode yang berorientasi terhadap objek di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya yaitu saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Pengertian atau definisi daripada PBO.
Pemrograman berorientasi objek atau PBO, atau dalam bahasa Inggris kita sering menyebut dengan nama istilah adalah Object Oriented Programming atau OOP, adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program. Jadi ini adalah merupakan paradigma baru di dalam pembuatan program, di mana paradigma sebelumnya sudah kita pelajari, diantaranya ada unstruktur, ada prosedural, ada modul. Dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Ya, dimana di minggu kemarin kita sudah jelaskan mengenai kenapa munculnya adanya paradigma baru di dalam pemrograman berorientasi objek, karena ada beberapa kelemahan yang ada pada pemrograman sebelumnya. Tentu di samping memiliki kelemahan, juga pemrograman sebelumnya juga memiliki kelebihan, ya. Kelebihannya yaitu untuk pemula yang mau belajar untuk unstruktur itu mudah karena hanya satu, ini seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi lebih besar, maka permasalahan menjadi kompleks sehingga tidak mampu diselesaikan dengan cara bentuk unstruktur tadi. Dengan menggunakan prosedural juga tidak bisa. Paling yang dekat dengan itu adalah pemberkatan, yaitu dengan model modular. Itu yang paling dekat selain menggunakan PBO adalah dengan menggunakan selain dengan menggunakan berorientasi objek adalah dengan menggunakan teknik modular. Objek adalah entitas yang memiliki atribut. Jadi objek ini adalah entitas yang memiliki atribut atau karakter, behavior, ya, dan kadangkala disertai dengan kondisi atau state. Itu menurut Douglas tahun 1992. Itu yang dimaksud dengan objek. Objek segala sesuatu yang ada di sini itu ya kita kasihkan namanya objek. Ada objek manusia, ya, kelompok objek manusia, ada objek hewan, ada objek tumbuhan, ada objek yang lain. Lah, setiap objek itu pasti memiliki atribut. Ya, seperti meja, kursi, orang memiliki atribut. Setiap orang pasti memiliki nama dan seterusnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan atributnya, atau memiliki karakter atau perilaku seperti itu, ya. Konsep dasar daripada pemrograman berorientasi objek adalah pemrograman berorientasi objek merupakan pemrograman yang berorientasi kepada objek, ya, orientasinya pada sebuah objek, di mana semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dibungkus itu dilindungi, istilahnya seperti itu. Jangan sampai nanti dipakai atau digunakan oleh orang lain agar supaya di situ tetap aman begitu. Dalam bahasa istilah PBO-nya kita kenal dengan nama enkapsulasi atau pengkapsulan. Ya, dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek. Jadi semua data-datanya itu dimasukkan ke dibungkus dalam bentuk yang namanya kelas atau objek-objek. Untuk ke depan kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan objek, kelas, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya untuk lebih jelasnya. Ya, oke, kita lanjut. Jadi setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, mengirim, menyimpan, dan memanipulasi data. Jadi objek ini bisa untuk melakukan menerima pesan, ya, message, ya, atau memproses data. Yang berikutnya adalah mengirimkan, menyimpan, dan manipulasi, ya, memanipulasi data. Beberapa objek berinteraksi dengan saling memberikan informasi satu terhadap yang lainnya, di mana masing-masing objek berisikan informasi mengenai dirinya sendiri dan dapat dihubungkan dengan objek yang lain. Jadi antar objek ini memiliki yaitu informasi tentang dirinya sendiri, ya, yang saling memberikan informasi tentang dirinya sendiri maupun dengan yang lainnya atau objek lainnya. Ini konsep dasar daripada sebuah pemrograman berorientasi objek. Konsepnya adalah demikian. Baik, saya tadi di depan sudah menjelaskan mengenai objek. Apa sih objek itu? Akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan objek. Objek kita tulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, objek gitu, ya. Pada dasarnya semua benda yang ada di dunia nyata dapat dianggap sebagai objek, ya. Yang dikatakan objek di sini saya ada lihat ada mouse, ada meja, ada cangkir atau gelas, ya, ada handphone, ada bolpen, ada kursi di sini, ya, ada televisi, ya. Ini disebut dengan objek. Dua karakteristik utama pada sebuah objek yaitu setiap objek memiliki atribut. Nah, setiap objek memiliki atribut sebagai status yang kemudian akan disebut sebagai state. Ya, statusnya apa? Nah, itu, ya. Kalau atributnya tadi saya katakan kalau saya orang pasti saya memiliki nama. Itu yang dimaksud dengan atribut. Nah, mouse ini juga memiliki merek. Ini juga disebut dengan atribut. Ya, sepeda motor punya merek, televisi juga memiliki merek. Itu yang disebut dengan atribut.
Setiap objek memiliki tingkah laku yang kemudian akan disebut dengan behavior atau perilakunya. Jadi mouse ini dengan orang bisa berbeda-beda. Kalau orang ya bisa bergerak ya, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa duduk, bisa melakukan apa saja gitu. Itu namanya orang. Kalau benda mungkin akan berbeda ya. Mungkin bisa tingkah lakunya apa? Kalau mouse ini kita gerakkan seperti ini, kita klik seperti ini, ada double klik, ada klik kiri, dan klik kanan dan seterusnya. Televisi akan menayangkan gambar, berpindah channel, atau yang lain-lain. Itu yang disebut dengan perilakunya yang bisa digunakan di dalam sebuah objek. Objek pada Java adalah sekumpulan software. Jadi objek ini adalah kumpulan software yang terdiri dari variabel. Ada variabel atau peubah ya, variabel itu adalah peubah data penampung sementara di dalam memori yang bersifatnya berubah-ubah. Itu disebut dengan variabel. Dan metode-metode atau metode-metode yang terkait ini disebut dengan objek. Jadi objek pada dasarnya adalah pada Java adalah disebut dengan sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode-metode yang terkait ya, itu di Java. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang dituliskan di dalam kelas. Jadi objek ini adalah merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kemarin ada melakukan asumsi, saya memberikan contoh, di situ ada sebuah tabungan. Itu kan dalam kehidupan dunia nyata. Bagaimana sih cara mendefinisikan sebuah tabungan ini? Nah, di dalam tabungan itu apa yang harus kita lakukan di situ ya? Ya, ada contoh pada tabungan. Terus ada yang namanya yaitu contoh didefinisikan dalam kehidupan nyata adalah sistem informasi mengenai akademik. Itu contoh-contoh yang pada slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Objek adalah instansi dari sebuah kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan sebuah objek, sebuah instansi dalam representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contohnya dari kelas buah, kita dapat membuat ini ya, ini contoh aja ya, contoh yang sering tadi saya sebutkan di lingkungan sekitar kita. Mungkin sekarang kita akan membuat yaitu ada kelas itu kelompok seperti itu. Ada kelasnya, kelas apa? Kelas buah, ya kita dapat membuat objek namanya mangga, ya, objek mangga, ada pisang, apel, jeruk dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan kelas daripada sebuah buah. Mungkin di situ ada kelas hewan, mungkin ada kelas hewan, ada hewan ternak, umpamanya di situ ada ayam, burung, ya, ada kerbau, ya, ada lembu, ya, itu ada kambing dan seterusnya. Itu disebut dengan kelas hewan. Contohnya seperti itu. Oke, apa sih kelas itu? Atau dalam bahasa Inggris kita tulis dalam kelas atau kelas ya gitu ya. Nah, nyebutnya gimana ya? Kelas gitu ya. Kelas berbeda dengan objek. Jadi kelas dengan objek berbeda jelas. Ya. Kelas merupakan prototipe yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Nah, ini mendefinisikan yang merupakan prototipenya, ya, prototip sebuah bentuk ya yang sudah jadi. Mendefinisikan variabel-variabel dan metode secara umum. Sedangkan objek pada sisi yang lain merupakan instansiasi dari suatu kelas, ya, merupakan hal yang pokok dalam suatu kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetak biru ya, atau cetakan untuk menciptakan suatu instansi daripada sebuah objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atau atribut atau properti, behavior, dan relasi ke objek lainnya. Contoh kelas binatang, bidang, pohon, buah, dan lain-lain. Jadi ada contoh kelas menggunakan kelasnya di depan tadi juga saya tuliskan. Ada kelas bidang. Bidangnya kita bagi menjadi dua, yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Bidang datar umpamanya seperti itu. Ada lingkaran mungkin ya. Ada lingkaran, ada segitiga, ada segi empat, ada sama sisi umpamanya seperti itu. Ada pohon, macam-macam pohon atau macam-macam buah. Metode atau metode ya. Metode adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Jadi metode ini kumpulan daripada program yang mempunyai nama. Metode merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi menjadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang.
Maksudnya di sini adalah bagian kecil agar menjadi lebih tidak menjadi kompleks, maksudnya seperti itu, sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Bagi Anda yang sudah pernah belajar pemrograman visual, di situ tentu paham tentang adanya metode ini ya. Bagi program untuk memecah ini metode untuk hidup, untuk mati, untuk metode untuk ini atau isi atau metode apa. Bagi Anda yang di pemrograman berbasis visual sudah paham betul ya, mungkin belum paham kalau itu adalah bentuknya seperti itu, tapi pelaksanaannya mungkin sudah jelas ya dengan menggunakan metode-metode ini untuk memecah beberapa program yang besar menjadi beberapa bagian yang kecil, sehingga permasalahannya menjadi lebih mudah digunakan dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Berikutnya, metode didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Nah, ini bedanya di sini. Metode didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Contohnya adalah objek apel. Terdapat metode ambil rasanya, ya, kupas kulit dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan objek yang namanya di situ adalah penggunaannya seperti itu. Ya, jadi objeknya namanya objek buah, namanya apel. Di situ nanti di dalam kelasnya di situ kita bisa mengambil rasa, kupas kulitnya dan lain-lain. Mungkin ada kita gunakan yang lain ya. Oke, setelah kita tahu tentang pemrograman, konsep pemrograman daripada pemrograman berorientasi objek, berikutnya mengetahui yang ada dalam seputar konsep pemrograman berorientasi objek, diantaranya adalah kelas, ada metode. Tadi sudah dijelaskan ada metode itu apa, kelas itu apa, objek itu apa. Nah, sekarang yaitu karakteristik daripada PBO. Hal yang paling penting di dalam PBO adalah ini, yaitu bahwa PBO di situ atau pemrograman berorientasi objek ini memiliki abstraksi atau abstraction. Yang kedua adalah pembungkusan atau encapsulation. Yang ketiga adalah pewarisan atau inheritance. Dan yang keempat adalah polimorfis atau banyak rupa atau polimorfisme. Ya, gitu ya. Nah, yang paling mendasar sebetulnya adalah tiga hal ini. Yang pertama, yang 2, 3, 4 ini adalah pembungkusan, pewarisan, dan polimorfis. Itu karakteristik utama daripada sebuah PBO. Ini adalah karakteristik utama daripada sebuah PBO adalah itu. Kita akan bahas satu persatu karakteristik daripada PBO. Yang pertama adalah abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Abstraksi adalah pengabstrakan. Abstrak itu sesuatu yang itu ya, atau penyembunyian kerumitan suatu proses. Masih bentuknya abstrak ya, menyembunyikan informasi. Kalau Anda lihat bisa sendiri ya, lukisan abstrak, jadi lukisan yang belum diketahui secara jelas karena bentuknya adalah disembunyikan atau penyembunyian kerumitan suatu proses. Abstrak ya namanya, masih abstrak, belum jelas ya, istilahnya seperti itu. Nah, abstraksi menjelaskan definisi daripada objek ya, dari objek pada kelas dalam suatu fungsi atau metode atau fungsi khusus. Konstruktor itu untuk membangun ya, sedangkan untuk menghancurkan disebut dengan destruktor. Sebuah kelas dapat dideklarasikan sebagai kelas abstrak. Ini ya, sebuah kelas dapat didefinisikan sebagai kelas abstrak. Tujuan membuat kelas abstrak adalah agar satu kelas lainnya dapat memperluasnya, di-extend dengan jalan menjadi subkelas darinya. Ini yang dikenal dengan nama yaitu pewarisan nanti. Kita karena menggunakan ini adalah extend, ini artinya berarti di situ adalah penggunaan untuk pewarisan. Nanti kalau kita sudah masuk ke slide berikutnya akan jelas mengenai extend ini ya, atau pewarisan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Karakteristik PBO yang kedua adalah enkapsulasi atau pembungkusan. Yang dimaksud dengan pembungkusan di sini adalah tentunya pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek dalam bagian yang terlindungi. Ini yang disebut dengan enkapsulasi atau pembungkusan. Jadi pengkapsulan atau enkapsulasi dapat diartikan sebagai bungkusan atau buffer ya, di situ ya, pelindung program dan data yang sedang diolah agar jangan sampai digunakan oleh orang lain, kan tujuannya seperti itu. Pembungkusan ini mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data yang sedang diolah agar tidak diakses sembarangan oleh program lain. Ya, ini biasanya hal-hal demikian itu sangat penting atau sangat perlu karena pemrograman kita sudah menggunakan bisa dipakai secara bersama-sama, sehingga
perlu ada beberapa program yang perlu dilindungi. Ya, jangan sampai orang tersebut salah masuk atau justru merusak apa yang barusan kita bangun seperti itu. Yang barusan kita bangun belum selesai seperti itu. Ini tujuan daripada pembungkusan adalah salah satunya adalah seperti ini. Manfaat daripada proses pengkapsulan ini adalah yang pertama mengenai modularitas kode sumber dari sebuah objek dapat dikelola secara independen, berdiri sendiri dari kode sumber objek yang lainnya, independen. Ya, dia bisa berdiri sendiri. Dan ini kelebihan daripada encapsulation adalah seperti ini. Yang kedua adalah informasi hidden, informasi yang disembunyikan karena kita dapat menentukan hak akses sebuah variabel atau metode dari objek. Dengan demikian kita bisa menyembunyikan informasi yang tidak perlu diketahui oleh objek yang lain. Nanti di situ kita akan lihat mengenai hak akses ini ya. Dari hak akses ini menentukan siapa saja yang berhak untuk mengakses ini. Di situ ada 3 ya. Nanti ada public ya, ada protected, ada yang kedua, tingkat ketiga adalah yaitu private ya, Jadi kalau nanti ada penggunaan hak aksesnya ya. Kalau public sifatnya dapat diizinkan oleh semua pihak. Nanti pada contoh-contoh pemrograman di kedepannya nanti akan dijelaskan mengenai hak akses ini. Kita lanjut pada karakteristik yang ini mengenai hak aksesnya ya. Oh, tadi ini ada aksesnya. Hak akses tingkatnya adalah akses private. Ini berarti bahwa hanya bisa diakses oleh anggota tersebut ya. Jadi kalau tingkat hak aksesnya adalah private ya, seperti ketika saya belajar sedang online itu ya. Kalau saya publikkan berarti apa? Bisa diterima oleh semua orang. Berarti semua orang bisa mengaksesnya, siapa saja. Siapa saja yang bisa masuk ke YouTube di situ ya. Anda bisa melihat, tidak hanya mahasiswa Stekom, juga bisa dari mahasiswa yang lain atau dari orang-orang yang berkepentingan untuk belajar seperti itu. Itu kalau publik. Tapi kalau tingkat aksesnya adalah private, artinya apa? Berarti hanya diri saya sendiri yang bisa mengakses, sedangkan orang lain tidak bisa mengakses. Tingkat akses protected sebetulnya adalah tingkat seperti link, adanya protected atau perlindungan, berarti hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan untuk mengaksesnya, seperti adanya link seperti itu. Ya, kalau saya gunakan protected seperti ini, Anda tidak memiliki link yang saya bagikan, Anda tentu tidak akan bisa masuk, karena disembunyikan, kan seperti itu. Nah, ketika link ini saya bagikan kepada Anda akan bisa masuk mengikuti yaitu perkuliahan ini. Contohnya seperti itu. Nah, analogi gampangnya adalah seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya penerapannya dalam pada sebuah program nanti kita akan praktikkan pada pertemuan berikutnya ketika kita sudah memakai atau sudah terpraktek dalam Java BlueJ-nya nanti. Oh, ini yang dimaksud dengan private. Harus kita tuliskan di sini. Kenapa kalau saya tuliskan protected seperti apa? Kalau saya tuliskan public seperti apa? Ini yang kita pelajari ketika nanti kita akan praktikum pada awal mula kita praktikum ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya lewati dulu. Hak akses private ya, akses private ini berarti bahwa metode yang digunakan hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Dengan demikian berarti data dan metode tersebut tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas-kelas lain. Ya, jelas, karena hanya dirinya sendiri yang bisa mengakses, tidak bisa digunakan oleh orang lain. Sebuah variabel atau metode yang dideklarasikan private hanya dapat diakses oleh metode yang merupakan member dari kelas tersebut. Ia tidak dapat diakses oleh kelas lain atau member lain. Nah, untuk mendeklarasikan suatu data atau metode dengan tingkat akses private ini digunakan kata kunci yaitu private. Ini kata kunci yang harus kita gunakan untuk mendeklarasikan. Nanti kita bisa gunakan yaitu kata private. Yang hak akses yang kedua adalah protected. Suatu data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses protected dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Saya jelaskan tadi dengan adanya link tadi. Akses control protected ini berarti member dapat diakses oleh kelas yang berada dalam package yang sama dan subkelas yang berada di dalam package yang berbeda. Bagaimanapun juga bahwa di dalam penggunaan hak akses protected ini mau tidak mau kita harus menggunakan konsep yang namanya pewarisan.
Karena di situ adalah subkelasnya yang bisa mengakses di situ ya. Sama dengan private, untuk mendeklarasikan protected ini kita gunakan kata kunci yaitu protected. Jadi kata kunci yang kita gunakan di dalam pendeklarasian yaitu yang berkaitan dengan hak akses yaitu protected. Berikutnya adalah public. Tingkat akses publik merupakan kebalikan dari tingkat akses private. Kalau private tadi hanya untuk dirinya sendiri yang bisa membuka, sedangkan publik ini sifatnya umum kan gitu. Data dan metode yang bersifat publik dapat diakses oleh semua bagian dalam program tersebut. Dengan kata lain, data-data maupun metode dengan kata lain, data-data maupun metode-metode yang dideklarasikan dengan akses publik akan dikenali dan diakses oleh semua kelas yang ada di dalam program, baik kelas turunan maupun kelas yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Ya, saya katakan tadi ketika saya melakukan pembelajaran secara online seperti ini, tidak hanya mahasiswa Stekom saja yang berhubungan dengan saya untuk bisa mengaksesnya, tetapi mereka-mereka yang berada di luar yang tidak ada hubungannya dengan Stekom bisa melakukan aksesnya seperti ini. Itu sudah saya gunakan, analoginya adalah seperti itu. Konsep pewarisan yang ketiga adalah inheritance atau pewarisan di sini. Konsep pemrograman berorientasi objek yang ketiga adalah inheritance. Tadi yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah pengkapsulan atau enkapsulasi. Di sini yang ketiga adalah inheritance atau pewarisan. Inheritance merupakan pewarisan atribut. Jadi diwariskan di sini merupakan atribut dan metode pada sebuah kelas yang diperoleh dari kelas yang telah didefinisikan tersebut. Jadi untuk mewariskan ini harus sudah didefinisikan, sudah jelas. Kalau belum didefinisikan ya tentu saja tidak bisa, otomatis seperti itu. Harus ada extendnya tadi ya. Setiap subkelas akan mewarisi state atau variabel-variabel dan behavior atau metode-metode dari superkelasnya, dari kelas induknya. Jadi yang namanya anak ini akan mewarisi kelas induknya. Subkelas kemudian dapat menambah state dan behavior baru yang spesifik dan dapat pula memodifikasi atau override state dan behavior yang diturunkan oleh superkelasnya. Gampangnya seperti ini atau mudah analoginya seperti ini ya. Jadi di situ ada namanya subkelas. Subkelas ini dapatkan turunan. Turunannya apa? Bidang datar tadi saya katakan. Kalau analoginya mudah bisa diterima seperti ini. Semua yang namanya bidang datar itu tadi ya, bidang datar itu ya, baik itu tadi mempunyai ini kan, seperti itu. Ya, ada ukurannya tadi, itu bidang datarnya. Atau gampangannya yang namanya mobil ya pasti punya merek kan gitu ya, punya merek, punya cc kan gitu, ada mereknya, ada cc-nya, ada pintunya seperti itu. Kalau nanti mobil ini namanya adalah ini mobil A, katakanlah seperti itu, pasti mobil A ini pasti punya merek ya, punya cc-nya berapa gitu ya, punya jumlah pintunya. Tapi mobil A dengan B itu akan berbeda ya, dia memiliki yaitu yang nomor 3 tadi ya, subkelas dapat menambahkan state atau behavior baru yang spesifik yang dapat pula memodifikasi ya, atau yang diturunkan pada superkelasnya. Jadi selain memiliki sifat-sifat daripada induknya, subkelas ini juga memiliki sifat untuk dirinya sendiri seperti itu. Kan kita jelaskan nanti pada konsepnya yaitu pada pewarisan. Kita lihat untuk berikutnya. Ini istilah dalam inheritance yang perlu diperhatikan, superkelas digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar atau kelas induk ya, kelas induk dari subkelas atau kelas anak, yaitu subkelas atau kelas anak. Subkelas adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Method of reading, pendefinisian ulang metode yang sama pada subkelas. Untuk mengambil sebuah kelas gunakan keyword extend. Nah ini tadi juga di depan sudah saya jelaskan. Jadi konsep daripada pemrograman berorientasi objek mau tidak mau harus menggunakan yang namanya pewarisan ini. Jadi pewarisan ini akan terus-menerus kita gunakan. Dalam inheritance, method of reading berbeda dengan method overloading. Jadi yang
muncul ya. Ketika nanti ujian saya sering juga menanyakan ini apa sih bedanya antara method of reading dengan method overloading. Ya. Kalau method of reading adalah mendefinisikan kembali metode yang sama, baik nama metode maupun signatur atau parameter yang diberlakukan dalam subclass. Sedangkan metode overloading di sini adalah mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama tetapi dengan signatur yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Ini bedanya adalah di sini ada ini ya, baik nama metode maupun signatur dan parameter yang diperlukan dalam subkelas ini sama. Kalau ini beda dalam ya, signatur atau parameternya, tapi sama dalam kelas dan metodenya. Ini antara perbedaan antara overriding maupun overloading. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita sampai pada yaitu karakteristik daripada pemrograman berorientasi objek yang ketiga. Yang pertama tadi abstraksi, yang kedua adalah pengkapsulan, dan yang ketiga adalah pewarisan. Masih ada satu lagi yang namanya adalah polimorfis atau banyak bentuk. Ya, kita cerna dulu sebentar supaya Anda bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan ini ya. Nah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Keuntungan daripada inheritance ini adalah programnya dapat untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Nah, ini otomatis dengan adanya hal semacam ini akan mempersingkat waktu kepada para programmer. Kalau saya pernah membuat sebelumnya, saya tidak akan pernah membuat lagi karena saya sudah dapatkan warisan. Ya, jadi sehingga waktunya akan menjadi lebih hemat. Beda dengan yang sebelumnya, tidak ada konsep yang namanya pewarisan semacam ini. Dulu sudah pernah dibuat, ya kita buat lagi seperti itu. Nah, inilah keuntungan daripada sebuah pewarisan di dalam pemrograman berorientasi objek adalah seperti ini. Yang kedua, programmer dapat mendefinisikan superclass khususnya yang bersifat generik yang disebut dengan abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior atau state secara umum. Ini keuntungan daripada sebuah pewarisan adalah seperti ini. Ya mungkin kita belum memiliki bayangan seperti apa sih bentuknya, karena ini sifatnya masih bentuk, saya katakan tadi juga masih bentuk teoritis atau dalam bentuk abstrak. Nanti ke depan juga kita akan paham betul mengenai konsep daripada karakter atau konsep daripada pemrograman berorientasi objek itu atau karakteristiknya itu seperti apa, kita bisa mendirikan satu persatu. Oh, yang dimaksud dengan abstrak kelas itu seperti ini, yang dimaksud dengan pengkapsulan itu seperti ini. Kalau prakteknya adalah seperti ini ya, supaya tidak bingung seperti itu. Atau di dalam pewarisan adalah seperti ini. Ini yang kadang-kala sering kita ditanyakan berputar seperti itu ya, berputar seperti ini. Yang keempat adalah polimorfis. Dari kata polimorfis yang berarti satu objek dengan banyak bentuk ya yang berbeda. Berarti kemampuan dari suatu variabel referensi objek untuk mereferensikan ya. Jadi suatu variabel objek referensi objek untuk memiliki aksi berbeda bila metode yang sama dipanggil. Di mana aksi metode tergantung daripada tipe objeknya. Kondisi yang harus dipenuhi supaya polimorfisme ini dapat diimplementasikan adalah yang pertama, yaitu berkaitan dengan metode yang dipanggil harus melalui variabel dari basis kelas atau superclass. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti di dalam konsep polimorfis ini juga kita menggunakan konsep daripada pewarisan. Tidak serta-merta polimorfis terus berdiri sendiri, tidak, tapi tetap menggunakan konsepnya pewarisan. Karena di sini ada superclass. Ya, jadi metode yang dipanggil melalui variabel dari basis kelas atau superclass. Yang kedua, metode yang dipanggil harus juga menjadi metode dari basis kelas. Dari basisnya, dasarnya dari itu ya, basisnya. Yang ketiga, signature method
harus sama baik pada superkelas maupun subkelasnya. Jadi parameternya harus baik ya pada kelas induk maupun kelas turunan. Di sini dengan istilah yaitu superkelas maupun subkelasnya. Metode akses atributnya pada subkelas tidak boleh lebih terbatas dari basis kelasnya. Ini yang perlu kita perhatikan adalah metode aksesnya ya. Metode akses untuk atributnya pada subkelas tidak boleh lebih terbatas daripada basis kelasnya. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita gunakan ya supaya nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Supaya bisa mudah dipahami, sekarang saya sampaikan contoh mengenai polimorfis ini ya. Diberikan parent kelas ya, orang tua gitu ya, itu orang tua atau superkelasnya orang tua. Dan subkelasnya adalah mahasiswa. Sekarang kita tambahkan subkelas lainnya dari orang tua, yaitu pegawai. Nah ini kan ada orang tua ya, orang tua di sini orang tua, terus memiliki superkelasnya. Di sini ada mahasiswa ini sebagai subkelasnya. Jadi nanti mahasiswa ini mewarisi atribut daripada orang tuanya. Ya. Sekarang kita tambahkan subkelas lainnya dari orang tua yaitu pegawai. Pegawai memiliki yaitu orang tua memiliki pegawai. Itu menambahkan bedanya di situ. Ya kalau mahasiswa pelajar begitu ya. Oke, demikian mengenai konsep dasar daripada pemrograman berorientasi objek ya. Jadi konsep dasarnya adalah seperti itu, bahwa pada dasarnya pemrograman berorientasi adalah pembungkusan ya. Di situ adalah membungkus daripada metode-metode atau objek-objek ya supaya terlindungi dari penggunaan yang lainnya. Karakteristik utama daripada sebuah PBO sebetulnya cukup banyak ya, tidak hanya 4 saja, tapi yang paling esensial atau paling pokok daripada karakteristik daripada pemrograman berorientasi objek adalah mengenai abstraksi. Selain mengenai abstraksi yaitu ada yang namanya pengkapsulan atau enkapsulasi, dan yang ketiga adalah mengenai pewarisan atau inheritance, dan yang keempat adalah polimorfis. Nah, maka hal yang paling utama di dalam pemrograman berorientasi objek ini adalah mengenal beberapa istilah. Karena sebetulnya dengan belajar dengan yang lain itu hampir mirip, tapi kita tidak tahu ini ada istilah baru seperti itu. Makanya sebelum kita masuk ke dalam satu permainan tersebut, kita harus tahu dulu istilahnya dulu. Ya, kita mau main sepak bola, apa yang dimaksud dengan hang saja tidak tahu, apa yang dimaksud dengan tendangan sudut tidak tahu. Nah ini bagaimana kita bisa memainkan seperti ini? Nah, untuk bisa mempelajari lebih lanjut mengenai pemrograman berorientasi objek itu supaya cepat mudah paham, maka kita harus pertama mengenal dengan istilah-istilah. Ya, istilah-istilah yang ada dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama adalah mengenai atribut. Apa sih yang dimaksud dengan atribut ini? Atribut adalah data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Ini merupakan ciri khas. Jadi setiap objek itu pasti memiliki atribut. Kan gitu. Sama-sama objek manusia saja, sama-sama objek hewan, itu pasti memiliki atribut yang berbeda-beda. Saya diberi nama ini atribut yang melekat pada diri saya, kan gitu. Anda punya nama, Anda sebagai objek, ya, saya juga sebagai objek, objeknya namanya objek manusia atau objek orang. Nah, saya memiliki atribut saya namanya adalah ini, begitu Budi, umpamanya seperti itu. Anda punya juga atribut yang lain. Inilah yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Oh, objek ini namanya objek manusia, namanya ini. Ini objek namanya orang, namanya ini, kan begitu. Itu yang membedakan antara satu yang lain, yaitu dengan nama istilah yaitu atribut. Behavior atau tingkah laku, ya, tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavior atau perilaku dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lainnya untuk melakukan tugas-tugas atau suatu tugas, disebut dengan tasking, ya, discipline. Jadi perilaku. Jadi setiap objek ini pasti memiliki perilaku.
perilakunya antara satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Ya, antara orang dengan menggunakan yang lain itu tentu akan berbeda dengan yang namanya bendang hati. Ya. Kalau saya tadi kan katakan objek sepeda motor, yaitu ya objek sepeda motor, di situ kita bisa melihat bahwa motor itu bisa maju, bisa mundur, atau yang lainnya seperti itu, ya. Oke, beda dengan yang lainnya seperti tadi saya katakan di situ ada meja, ya. Meja gunanya tentu seperti itu, perilakunya juga akan berbeda antara satu dengan yang lain tadi seperti itu. Tadi ada mobil bisa maju, bisa mundur, ya, bisa seperti itu ya, bisa jalan seperti maksudnya bisa jalan itu ada gasnya, ada di rem, itu pasti yang digunakan seperti itu. Kalau manusia ya mau ngapain saja bisa. Beda dengan yang namanya saya lihat di sini tadi ada namanya mouse. Mouse di sini ya mejanya bisa digerakkan, diklik aja, yaitu klik satu kali, double klik ya, geser, scroll, dinaikkan, diturunkan seperti itu. Beda dengan yang namanya itu. Itu yang dimaksud dengan tingkah laku adalah seperti itu. Istilah yang lain adalah overloading. Merupakan suatu kondisi di mana dua buah metode bahkan lebih mempunyai nama yang sama namun berbeda dalam hal parameter. Jadi bedanya adalah di situ dalam hal yaitu parameternya. Overriding merupakan suatu kondisi di mana terdapat dua metode sama ya, antara overloading sama overriding. Kondisi di mana terdapat dua metode, overloading juga sama, overriding juga sama, terdiri dari dua, di mana kondisi dua buah metode bahkan lebih ya, metode induk dan metode anaknya tetap menggunakan konsep tadi yang memiliki nama dan parameter yang sama. Dikarenakan metode induk menurunkan metode pada metode anaknya, namanya juga sama di situ. Nah, itu namanya overriding. Kalau overloading di sini mempunyai nama yang sama namun berbeda dalam hal parameter, nilai baliknya. Itu parameternya, ukurannya yang berbeda. Ini yang kita bahas mengenai berkaitan dengan itu. Oke ya, ini agak sedikit trouble dulu ya sudah. Oke, jalan. Nah, saya lanjutkan mengenai istilah dalam PBO yaitu adalah akses, yang namanya ada akses modifier. Merupakan hak akses untuk kelas maupun variabel. Jadi untuk melakukan akses ya, untuk memperbaiki modifikasi, modifier merupakan hak akses untuk kelas maupun variabel. Ini dengan menggunakan akses modifier. Berikutnya adalah tipe data. Merupakan tipe dari sebuah variabel yang ada di dalam kelas. Ya, tipe data merupakan tipe dari sebuah variabel yang ada di dalam kelas, tipe data. Nanti tipe data di dalam Java diantaranya ada tipe data yang bilangan bulat atau integer ya, di situ ya. Nanti masih ada kita kenal dengan istilah yaitu data primitif atau data sederhana. Diantaranya ada byte ya, ada long ya, ada integer, ada tipe data string, ada tipe data boolean yang hanya mengenal true maupun false, ada tipe bilangan pecahan ya kita kenal dengan nama double atau floating ya, itu ya disebut dengan tipe data. Tentu tipe data kaitannya dengan variabel. Nah, untuk mendefinisikan tipe data dan variabel nanti ada pembahasan sendiri, yaitu kita menggunakan tipe data dan diikuti dengan identifier atau nama variabelnya seperti itu. Yang ketiga adalah metode ataupun fungsi merupakan cara untuk melakukan sebuah proses. Jadi ada namanya metode atau metode. Ini juga disebut dengan fungsi ya, ada yang disebut dengan fungsi atau metode. Tadi ada objek, ada disebut dengan ini ya, ada atribut seperti itu ya. Ada objeknya, ada atributnya. Ini cuma beberapa istilah saja. Makanya kita harus mempelajari dulu beberapa istilah PBO ini dengan jelas supaya kita lebih bisa mudah atau untuk mempelajarinya agar cepat mudah untuk memahami daripada pemrograman berorientasi objek ini. Oke, kita lanjut. Variabel.
Ini merupakan tempat penyimpanan data sementara di memori. Itu pengertian variabel secara umum tentunya seperti itu. Setiap variabel perlu mempunyai tipe data. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, nanti ada pembahasan lagi mengenai tipe data ini, bahwa tipe data di dalam Java diantaranya ada tipe bilangan bulat, ada tipe pecahan, ada tipe string, ya, ada tipe boolean, seperti itu. Itu yang ada dalam tipe data. Dan nama yang unik di sini ya, nama itu variabelnya ini harus berbeda antara satu dengan yang lainnya, nggak boleh sama. Kalau sama nanti akan menimbulkan suatu permasalahan. Walaupun nanti juga kita kenal dengan nama istilahnya antar jadi kerancuan, ya rancu. Biasanya memberikan nama variabel di situ kaitannya dengan pewarisan tadi ya, sama-sama antara induk dan anaknya atau superclass dan subclass memiliki nama variabel yang sama. Nah, itu yang terjadi nanti kerancuannya seperti itu. Ya boleh tetapi menjadi tidak pas, harus menyebutkan ini variabel punya induk ataukah variabel punya yaitu subclassnya seperti itu. Punya tipe data yang mempunyai tipe data dan nama yang unik. Tadi sudah nama unik untuk membedakan satu dan yang lainnya. Variabel dapat diinisialisasikan dengan nilai awal, ya diberi nilai awal seperti itu, dan nilai dapat diubah. Ya, berubah sesuai proses yang dilakukan padanya. Jadi penggunaan variabel bisa diisi secara langsung atau bisa diinput dari sebuah keyboard. Ya. Contohnya seperti ini. Saya tuliskan integer untuk panjang. Integer panjang sama dengan 10. Berarti nilai daripada sebuah panjang ini sudah diisi dengan angka yaitu 10. Ya, beda nanti kalau meminta masukan daripada lewat keyboard. Masukkan panjangnya berapa? Berarti itu kan meminta variabelnya untuk memasukkan dari keyboard. Masukannya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, lawan daripada variabel ya kita kenal dengan nama konstanta, yang nilainya tetap. Berarti nilai itu selalu itu, tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah pada saat dijalankan atau pada saat di run seperti itu. Ya, itu disebut dengan konstanta. Ini bedanya antara variabel itu nilainya berubah-ubah, ya bisa diberikan secara langsung, bisa juga tidak secara langsung, ya diisi pada saat suatu proses program itu dijalankan atau sedang di running seperti itu. Istilah yang lain adalah import, akan memberitahukan compiler untuk mengimport suatu komponen yang terletak dalam sebuah library. Nah, ini nanti kita akan sering menggunakan import seperti ini ya. Di dalam Java sudah disediakan, kita tinggal menggunakan saja. Kalau dalam pemrograman yang lalu ketika saya mengajar logika algoritma, saya juga sudah menggunakan tetapi tidak dengan istilah importnya. Bagi Anda yang sudah mengenal logika algoritma, di situ kita menggunakan unit system ya, uses CRT. Nah, ketika kita menggunakan perintah clear screen ini, ya clear screen ini kan berada di unit system CRT di library yaitu CRT. Maka kita harus mengimport dulu uses CRT-nya, harus ditulis dulu. Kalau uses CRT tidak ditulis, tiba-tiba langsung kita menuliskan clear screen, ya tidak akan dikenali. Ya, di Java kita kenal dengan istilah hal semikian, ya namanya adalah import, yaitu mengambil atau menggunakan sesuatu yang sudah ada. Ya, kita tinggal memanggil di library-nya saja. PKJ ini adalah sama dengan pengelompokan kelas. Jadi pengelompokan kelas, PKG akan memberitahukan compiler ke library mana suatu file kelas akan dikompil. Kelas-kelas yang sama dikelompokkan di situ di dalam suatu library. Nanti kita akan kenal gunakan until Java scanner. Di situ scan-nya di situ kita gunakan tanda asterisk atau bintang ya, dikelompokkan pada kelompok yang sama. Ya. Nanti kalau kita sudah praktikum kita akan jelas ini yang dimaksud dengan ini ya, seperti itu. Berikutnya ada multithread. Nah, multithread merupakan suatu kemampuan untuk menjalankan proses secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Ya namanya juga banyak ya. Multitasking ya, disebut multitasking atau multitalent kalau kita yang sering mendengar hal semikian yang berkaitan dengan menyebut seseorang yang memiliki bakat yang banyak seperti itu. Multithread merupakan suatu kemampuan untuk menjalankan proses secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Ada multitasking. Kita buka ini, buka ini. Semuanya jalan bersama-sama. Ada namanya abstract class, merupakan kelas yang menjadi dasar penurunan dari kelas yang lainnya yang berisikan metode abstrak maupun non-abstrak.
Jadi ini ada kelas abstrak, ini adalah supernya atau ya super kelasnya, merupakan kelas yang menjadi dasar penurunan ya. Dasar penurunannya adalah seperti ini abstraknya. Tadi saya katakan kelas bidang, abstrak bidang ya. Tadi bidang bisa diturunkan menjadi bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nanti bidang 2 dimensi bisa diturunkan lagi, yang 3 dimensi bisa diturunkan kembali. Interface merupakan kelas yang hanya berisikan metode abstrak tanpa deklarasi. Ini yang namanya interface-nya. Interface ini menyediakan kelas-kelas tanpa memperhatikan lokasi di dalam hierarki kelas dengan tujuan untuk mengimplementasikan sifat-sifat yang umum. Ya, sifat-sifat yang umum ini bedanya antara abstrak kelas dengan interface-nya. Konstruktor, ini istilah yang terakhir daripada sebuah PBO. Sebetulnya ada masih saku, ada destruktor ya. Destruktornya tidak saya tuliskan di situ. Konstruktor merupakan bagian dari kelas yang berfungsi untuk membuat sebuah objek baru dan akan dipanggil pertama kali saat kelas tersebut diakses oleh kelas yang lain. Ya, kelas yang lain. Nah, untuk menghapus itu diperlukan yang namanya adalah destruktor. Ya, destruktor. Ini konstruktornya, destruktornya. Ada konstruktor untuk membangun, ya, untuk membangun, untuk menampilkan. Saat pertama kali program itu akan dijalankan, maka konstruktornya bekerja dulu menyiapkan tempat atau menyiapkan ruang. Apakah ruangnya sudah siapkan? Ketika program akan di running, semua yang berkaitan dengan untuk menjalankan itu harus dipersiapkan dulu supaya nanti ketika dia ditampilkan itu tidak ada masalah. Nah, untuk menghapus ini kan tidak ini, nanti akan memakan memori yang ada dalam laptop Anda atau komputer Anda, maka perlu dihapus. Itu butuh yang namanya destruktor. Ya, ada konstruktor, ada juga yang namanya destruktor. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, mengenai materi kuliah konsep pemrograman berorientasi objek. Anda untuk latihan ya, Anda bisa jelaskan ini ya latihannya, berikan contoh program yang dapat menggambarkan, menjelaskan tentang state atau behavior ya. Tadi berlaku tentang mobil atau sepeda motor atau orang atau hewan atau ini ya tadi ya. Berikan contoh program yang dapat mewakili penjelasan tentang kelas dan jelaskan program tersebut untuk latihannya tadi. Ya, bisa Anda cari referensi-referensi yang ada mengenai kelas ini ya. Ketiga, berikan contoh program yang dapat mewakili penjelasan tentang enkapsulasi dan jelaskan program tersebut. Ya, contoh pengkapsulan itu seperti apa ya. Tadi sudah. Keuntungan apa yang diperoleh dengan melakukan pewarisan dan kapan digunakan? Tadi sudah dijelaskan di slide saya sudah ada ya. Ini yang kapan digunakannya seperti itu. Yang kelima, berikan contoh program yang dapat mewakili penjelasan tentang inheritance dan jelaskan program tersebut. Ya, pewarisan, konsep dalam pewarisan kehidupan sehari-hari aja. Anda hanya menggambarkan, tidak menjelaskan dalam bentuk itu, tapi secara penggambarannya saja, memodelkan saja. Tadi ada orang tua, anak, dapatkan warisan dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Nomor 6, berikan contoh program yang dapat mewakili penjelasan tentang polimorfis dan jelaskan program tersebut. Ya, tadi ada contoh ya, semua makhluk hidup tentu butuh makan, tapi cara memakannya tentu akan berbeda antara manusia, hewan mamalia, atau dengan yang lainnya. Ketujuh, yang terakhir, berikan contoh program yang dapat mewakili penjelasan tentang interface dan jelaskan program tersebut. Ini untuk latihan ya, latihannya nanti sudah saya sebutkan di sini, di slide saya atau di learning management systemnya juga ada mengenai latihan-latihan ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.